Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 873 Penipuan Donasi. Tentu saja, masih ada situasi lain, yaitu mereka sedang membuat heboh saja. Yamanda Su bisa muncul di saat-saat terakhir, kemudian menyelamatkan gadis kecil itu. Dengan begitu, ada antusiasme, masalah diselesaikan, dan tidak ada kerugian apapun, publik bisa memaafkannya. Hanya saja Thomas Kin merasa, menggunakan penyakit anak kecil untuk membuat heboh, itu bukan sifat Yamanda Su. Transplantasi sumsum tulang untuk penderita leukemia, waktunya sangat terbatas. Semakin cepat semakin baik, jika akhirnya muncul masalah, bahkan jika ada Hua Tuo pun tidak akan bisa menyembuhkannya. Bagian terpentingnya adalah transplantasi sumsum tulang, seperti mendonorkan darah, tidak ada bahaya, tidak ada yang perlu dihindari. Vivin juga sedikit khawatir, melihat telepon Thomas Kin tidak tersambung, dia bertanya, kakak sepupu, Yamanda Su, dia tidak apa-apa kan? Thomas Kin mengangguk. Dia juga curiga. Thomas Kin segera menelepon Samuel Duan. Yamanda Su hilang, suruh beberapa orang untuk melacaknya, beritahu Monica Lei. Ya, Tuan Kin. Selain Samuel Duan, Thomas Kin juga memberitahu Juan Wang. Pejabat dan rakyat biasa, jika dua belah pihak melacak hal ini bersama-sama, mungkin hasilnya akan lebih cepat. Samuel Duan punya banyak bawahan, preman-preman yang biasanya paham segalanya, terkadang mereka lebih hebat dari paparazi. Ditambah gerakan militer milik Juan Wang, mungkin akan lebih cepat mendapat informasi. Kira-kira 10 kemudian, dia mendapat informasi, kedua belah pihak merangkum informasi itu, kira-kira Thomas Kin tahu apa yang sedang terjadi. Beberapa hari yang lalu, Yamanda Su mengikuti perayaan konser. Saat itu penyelenggara mengundang tamu pria untuk Yamanda Su, dia penyanyi luar, namanya Rocky Jin. Popularitas di negara khas sangat tinggi, perbedaannya sangat tinggi, tahu bahwa pasar kota China sangat besar, jadi dia datang untuk mencari untung. Kebetulan mereka berdua bekerja sama, perayaan konser kali ini, mereka bernyanyi bersama, dan penonton pun bersemangat, mereka sangat antusias. Saat konser, Rocky Jin ditolak Yamanda Su saat ingin menciumnya. Setelah turun dari panggung, mereka merasa senang, Rocky Sen merasa dipermalukan, merasa Yamanda Su membuat dia malu. Setelah mereka berdua bertengkar hebat, Rocky Jin dendam padanya. Lalu malamnya saat minum-minum, dia mengajak Yamanda Su bersulang. Tidak hanya Jin Sanfeng, tapi juga para agensi periklanan, mereka juga bersulang dengannya. Yamanda Su memecahkan gelas dengan marah, lalu pergi. Setelah Yamanda Su pergi, Rocky Jin segera menyuruh beberapa orang mengikutinya, untuk menangkap Yamanda Su. Tentu saja, di kota Donghai, mereka tidak berani menyentuh Yamanda Su. Para agen periklanan, sponsor dan IN-nya mengerti jika Yamanda Su bukan anak kecil, dia termasuk seorang diva, jika macam-macam padanya maka resikonya juga sangat serius. Jadi mereka hanya sedikit memberi pelajaran pada Yamanda Su, sedikit hukuman dan mempersulit dirinya. Mereka tahu jika hari ini Yamanda Su akan mendonorkan sumsum tulangnya, jadi mereka sengaja menculik Yamanda Su, menahannya, sampai waktunya sudah lewat, mereka akan melepaskan Yamanda Su. Meski tidak akan merusak nama baiknya, itu juga bisa merusak reputasinya. Thomas Kin mengernyit, masalah-masalah di industri hiburan ini benar-benar menjijikkan. Dalam 5 menit, aku mau posisi Rocky Jin. Vivin yang ada di sampingnya terus mendengarkan, dia terkejut. Kapan kakak sepupunya punya koneksi sekuat ini? Jadi bagaimana lokasi Yamanda Su bisa ditemukan begitu saja? Dia adalah artis kelas atas, hari biasa pun paparazi sulit menemukannya, apalagi orang biasa. Selain itu, hari ini Yamanda Su ditangkap seseorang, yang mengendalikan lokasinya, lebih tidak mungkin ditemukan,
Meski begitu, Thomas Kin justru mengetahui lokasinya. Koneksi orang ini agak mengejutkan. Thomas Kin tidak peduli dengan reaksi Vivin yang terkejut. Setelah bicara singkat, dia langsung meninggalkan rumah tante kedua, ia lalu ke hotel bernama Venesia. Ini adalah posisi yang dikirimkan Juan Wang kepadanya, hotel bintang 5 yang berada di pinggiran kota Donghai. Ketika Thomas Kin sampai, dia mengangkat kepalanya, melirik ke gedung yang menjulang tinggi, tapi tidak langsung masuk ke dalam, mencegah untuk langsung berhubungan dengan yang terjadi di dalam, dan mengejutkan musuhnya. Tapi, langsung panjat saja. Dengan tangan kosong, Thomas Kin meraih panel AC di luar jendela, dengan kecepatan tinggi memanjatnya. Saat ini, di suite mewah, lantai 33 Hotel Venetian, ada beberapa pria berdiri dengan senjata di tangan mereka, menatap ke pintu kamar tidur. Di area ruang tamu suite yang kecil, dan hampir tidak ada jalan buntu ketika 4 orang berdiri di sana. Keempatnya berbadan kekar dan tinggi, bisa dilihat dari pembuluh darah mereka, tulangnya pun sangat besar, mereka jago seni bela diri, kemampuan mereka luar biasa. Di dalam kamar tidur ada laki-laki dan perempuan itu Yamanda Su, dan laki-laki itu Gino Sen. Gino Sen adalah pengawal pribadi Yamanda Su, setiap tahun membayarnya miliaran, dan sudah berkali-kali menyelamatkan Yamanda Su. Gino Sen, prajurit pasukan khusus yang sudah pensiun, bertugas sebagai pengawal kepala negara di berbagai negara, kemudian tangannya tertembak, dan karena penembakan itu, dia pun pensiun, lalu menjadi asisten dan pengawal Yamada Su. Gino Sen sangat kuat, tidak hanya seni bela dirinya yang kuat, tetapi juga pintar. Meskipun Thomas Kin sudah lama mengenal Yamanda Su, dia juga hanya 1-2 kali bertemu Gino Sen, sama sekali tidak merasa ada istimewanya, mengira hanya pengawal biasa. Pengawal sebenarnya selalu berada di sisinya, dia sangat luar biasa, di tengah kerumunan pun tidak ada yang bisa mengenali mereka. Gino, teleponnya tersambung, tanya Yamanda Su. Gino Sen menggelengkan kepalanya, tidak tersambung, ponsel kita tidak ada di tangan kita. Sambungan telepon terputus, sekarang tidak bisa menghubungi siapapun. Gino Sen memegang pistol yang ada di tangannya, ekspresinya sangat serius. Masih ada 1 peluru lagi, siapapun yang masuk, aku akan menyelesaikannya, jika tidak bisa, maka aku akan menghabisimu, jangan sampai kamu dilecehkan. Yamanda Su mengangguk. Ekspresi wajahnya juga sangat serius, bisa membuat Gino Sen mengatakan ini, tampaknya sekarang ini situasi mereka cukup genting. Dia lebih baik mati daripada dilecehkan, ada Gino Sen di sisinya, dia merasa sedikit lebih tenang. Pada dasarnya pesta hari ini berjalan baik, tapi tidak disangka Rocky Jin akan melakukan sesuatu padanya. Dia benar-benar tidak pernah menyangka, penyanyi nasional kota H, ternyata berani sesombong ini di kota China. Saat ini, di luar ruang tamu, ada pria berjas masuk, dia adalah Rocky Jin. Rocky Jin beberapa kali menendang pintu, tetap tidak berhasil, dia melepas dasinya, sudah sedikit tidak sabar. Apa yang kalian lakukan, kenapa tidak mendobrak pintunya? Beberapa pengawal tidak bisa berbuat apa-apa, Tuan Jin. Dia adalah tentara pasukan khusus dan punya pistol. Jika kami menerobos masuk, kami pasti akan mati. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.